Baik, pemirsa, kita lanjutkan lagi dialog kita bersama pakar hukum pidana dan sistem peradilan, Pak Nasrullah. Tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai persidangan ke-16 hari ini untuk kasus Kopi Maut, di mana Jessica Kumala Wongso sebagai terdakwa. Pak Nasrullah sudah menyampaikan beberapa hal juga, tapi tadi kita terputus dengan satu pertanyaan, Pak. Sampai sejauh ini Anda sebagai pakar hukum pidana, melihat persidangan yang jalan ini, sudah kuatkah barang dan alat bukti yang dihadirkan JPU ke persidangan? Tapi ini dari Anda sendiri mengamati. Saya ingin katakan bahwa proses pembuktian masih berjalan. Kita baru melihat secara sepihak karena pembuktian di depan sidang pengadilan nanti ada saksi dan ahli acak yang memberatkan yang dihadirkan oleh penuntut umum. Nanti juga ada saksi dan ahli adecat yang meringankan yang dihadirkan oleh penasihat hukum. Maka kita menyimpulkan hasil persidangan sementara prosesnya belum selesai, itu menurut saya sesat. Ya, tidak tepat, tidak baik kita memberikan untuk warna. Semuanya ya Pak ya. Baik. Oleh karena itu setelah selesai proses itu kita boleh mengamati, boleh mencermati, tetapi sebaiknya tidak membentuk opini agar tidak membebani hakim dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan kita yang pengamat ini dengan hasil pertimbangan analisa oleh hakim bisa sangat berbeda. Karena apa? Hakim itu di ruang sidang mendengar dari A sampai Z. Semua saksi, semua ahli didengar dari A sampai Z. Bahkan dia melihat ekspresi wajah dari orang yang memberikan. Jadi hakimlah yang paling tepat memberikan penilaian. Kita hanya pengamat, ya, ngamati. Oleh karena itu jangan terlalu jauh menyimpulkan. Melakukan analisis boleh, menyimpulkan jangan. Bicara tentang pengamatan, Pak Nasrullah, ada satu barang bukti ya, CCTV itu termasuk barang bukti. Barang bukti yang dihadirkan dari Muhammad Nuh, pakar digital forensik, begitu ya. Kita coba lihat dulu sebentar. Di sini ada satu kejanggalan dari video yang sempat ditampilkan, di mana video itu tetap bergerak, tapi di detik kesekian, ke 16:26 ini dia berhenti, tapi gambarnya itu tetap bergerak tuh Pak. Ada pergerakan di luar kendaraan, terus juga pergerakan di Cafe Olivier, tapi itu tetap berhenti. Beberapa detik dia tetap berhenti, kalau kita bisa estimasi mungkin sekitar 7-9 detik. Hal ini sepertinya juga harus dilakukan kajian ulang begitu Pak, karena ini barang bukti yang sudah disampaikan di persidangan. Dan kita lihat bahwa ada satu kejanggalan atau bahkan ada permasalahan atau error begitu ya Pak ya. Ini tidak bisa dijadikan barang bukti dan harus sekarang sudah bergerak kembali. Sudah bergerak kembali. Waktunya itu ya. Ya, ini kita kembali ulang lagi. Diulang. Gambar bergerak, waktu tidak bergerak. Betul sekali. Nah, jadi gini. Saya tidak punya kapasitas untuk menilai bahwa ini ada rekayasa digital atau tidak. Nah, namun ada hal-hal yang seperti ini oleh penasihat hukum, tentu dia harus mendiskusikan, mendapat pencerahan dari ahli digital forensik. Ya, makanya kalau menurut hemat saya, penasihat hukum sebaiknya berdiskusi dengan ahli digital forensik. Siapa tahu ini bisa dijelaskan dan dihadirkan ahli digital forensik itu ke pengadilan, dipertanyakan kenapa gambar ini bergerak, tapi waktu timernya itu tidak bergerak. Apakah di situ ada rekayasa, dan apakah ini masih sempurna gambar ini atau ada sebuah editing? Pak Nasrullah, dalam hukum pidana ataupun juga sistem peradilan, bila terbukti direkayasa barang bukti tersebut berarti bisa dianulir atau dibatalkan begitu kan ya Pak? Barang bukti itu bisa dibatalkan. Bisa dibatalkan. Bukan berarti kasusnya batal. Barang bukti yang dibatalkan. Nah, tapi gini kan, barang bukti ini sangat, menurut hemat saya sangat penting. Kalau ini sempat batal bisa sedikit bermasalah proses pembuktian perkara itu ya. Nah, jadi saya tidak berani mengatakan ini ada error atau tidak, tetapi butuh ahli digital forensik yang melakukan itu. Yang ingin kita ketahui Pak Nasrullah, bila barang bukti direkayasa itu, proses hukum yang harus diterima JPU itu apa? Kalau sampai merekayasa barang bukti begitu Pak? Tinggal dilihat nanti siapa yang melakukan rekayasa ini. Kita kan tidak tahu di tingkat mana, di tingkat lidik,
penyidikan atau penuntutan atau ada pihak yang mana kita nggak tahu ini, karena bisa jadi penyidik minta pihak lain yang melakukan analisis dan kita ini, tapi seandainya ada rekayasa ini kan harus dituntaskan rekayasa itu. Tadi tidak hanya video yang tadi ya Pak ya, ada 2 video, ini yang kedua di mana di 1633 juga hal yang sama terjadi, berhenti. Terulang kembali. Terulang gitu kembali, ada 2. Nah ini yang saya katakan tadi, hanya ahli digital forensik yang bisa menjelaskan ini. Gitu. Apakah itu seperti itu lazim atau tidak lazim, atau sesuatu yang secara teknologi bisa saja itu terjadi tapi tidak merubah isinya, kita nggak tahu itu. Dan nanti kesempatan untuk kuasa hukum yang untuk menguji itu, dengan, dan tentu ini dia kan kuasa hukum sudah punya ini. Kalau saya yakin bahwa ini kan barang bukti ini dia sudah peroleh, dia sudah diskusi dengan ahli forensik. Dia harus menuntaskan permasalahan ini, karena ini menimbulkan tanda tanya, memang tanda tanya yang sangat serius. Kenapa gambar bergerak, timernya tidak. Tapi setelah sekian detik timer bergerak kembali. Ya, itu menarik menurut saya. Cuman saya tidak, sekali lagi mengatakan, saya tidak mengatakan itu ada persoalan. Tapi itu harus dijelaskan oleh ahli digital untuk hal itu ya Pak. Begitu. Baik, kalau kita lihat lagi proses persidangan yang berjalan sejauh ini sudah sesuai dengan sistem peradilan kita Pak? Tidak ada memang sistem semuanya sudah berjalan dengan sebaiknya atau bagaimana menurut Anda? Saya rasa sistem peradilan berjalan. Nah, cuman saya ingin melihat ini ada sebuah sistem peradilan yang harus diperbaiki ke depan. Karena gini, saya melihat harus dipahami benar, yang akan bertanggung jawab membuktikan perkara itu di pengadilan nanti adalah seorang jaksa penuntut umum. Dia membuktikannya bahannya dari mana? Dari hasil penyidikan. Oleh karena itu, agar tidak bolak-balik perkara, sistem sekarang ini menyebabkan bolak-balik perkara dari penyidik kepada penuntut umum. Nanti dinilai belum lengkap, balikin lagi, kasih petunjuk, ini arahkan begini-begini. Nah, ketika penyidikan dilakukan, seharusnya sudah jaksa itu dilibatkan untuk mengarahkan penyidik, hai penyidik lakukan penyidikan, lakukan bla 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 bla, sehingga nggak bolak-balik. Penyidik juga terarah dalam melakukan itu, kos juga nggak terlalu membengkak, dan perkara itu bisa selesai dengan baik. Nah, kalau sistem sekarang ini disebut dalam ilmu hukum acaranya itu diferensial fungsional. Diferensial fungsional itu kewenangan penyidikan sepenuhnya dari penyidik. Penuntut umum nggak ikut campur. Nanti hasil penyidik ini selesai, kirim ke penuntut umum menilai. Kalau nggak cukup, belum lengkap, balikin lagi. Nah, ke depan kita merancang RUU KUHP yang baru yang sekarang ini masih di DPR. Ya, sejak awal penyidikan penuntut umum sudah dilibatkan. Nah, sudah ada di situ, dia memberikan arahan-arahan kepada penyidik lakukan bla 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 bla, sehingga nggak bolak-balik perkara. Sayangnya masalahnya adalah saya mohon maaf, berkali-kali saya komplain ini. DPR kita dalam setahun 5 kali masa reses. Akhirnya produktivitasnya kurang. RUU KUHP ini sebenarnya untuk menggodok RUU KUHP itu, RUU KUHP ini sudah kami selesaikan beberapa tahun yang lalu, sudah kita serahkan ke DPR. Sudah pernah dibahas oleh DPR masa lalu. Tapi karena DPR-nya sudah ganti, masuk ke DPR baru harus dibahas dari nol lagi. Berapa uang negara habis? Nah ini akan menjadi pembicaraan selanjutnya ini, agar sistem peradilan itu menjadi lebih baik begitu ya Pak ya? Nah, saya berharap DPR membenahi dirinya, jangan sampai 5 kali reses dalam setahun. Pak Nasrullah, bila kita melihat ke kasus kopi maut, kita katakan begitu ya, istilah presumption of innocent itu masih berlaku hingga sekarang Pak. Praduga tak bersalah itu masih berlaku untuk Jessica seharusnya, dan ini untuk masyarakat semuanya juga harus memahami. Harus begitu. Begini, ketika penyidik melakukan penyidikan, perlakuan terhadap orang itu harus dengan praduga tidak bersalah. Tapi ketika penyidik memeriksa orang, dia tidak mungkin menggunakan asumsi praduga tidak bersalah. Karena
kalau waktu dia menyidik menggunakan asumsi praduga tidak bersalah, baik, saat itu saudara tidak ada di sana kan? Iya. Pertanyaan. Iya. Nah, dia harus menggunakan asumsi praduga bersalah. Baik, kenapa saat itu saudara ada di mana? Di situ. Kenapa saat itu saudara di situ? Iya. Apa alasannya saudara ada di situ saat itu? Jadi dia menggunakan asumsi-asumsi seperti itu. Tapi perlakuannya harus menggunakan praduga tidak bersalah. Perlakuannya ya, Pak? Perlakuannya harus praduga tidak bersalah, tapi asumsinya seorang penyidik, ya, Tapi termasuk penuntut umum waktu membawa perkara ke pengadilan, penuntut umum sudah menggunakan asumsi praduga bersalah. praduga bersalah. Tapi masyarakat, hakim terutama harus Betul. menganggap saya belum tahu ini orang bersalah apa tidak. Saya ingin pembuktian. Iya. Nah, penuntut umum dia menyusun surat dakwaan. Asumsinya apa? Pasti bersalah. Betul, terdakwa. betul. Nah, jadi namun Berarti dalam perlakuannya pemikiran hakim dan juga masyarakat yang harus ada azas praduga tak bersalah itu ya, Pak, ya? termasuk media massa, pengamat. Jadi yang repotnya itu adalah sistem peradilan kita sekarang keputusannya sudah dibuat oleh pengamat, bukan lagi oleh hakim. Nah, Iya. ini yang menurut hemat saya ini harus dibenahi. Nggak boleh terlalu cepat kita memberi vonis terhadap perkara yang sedang berjalan, apalagi masih di tengah. Iya. Sekarang ini kan baru pembuktian oleh tahap dari penuntut umum, belum dari penasihat hukum. Baik. Untuk ditutup, selaku pakar hukum pidana, Pak Nasrullah juga sependapat dengan satu adagium yang mengatakan lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menangkap orang yang tak bersalah. Setuju kan, Pak? Kalau saya menggunakan adagium begini, Bagaimana, Pak? lebih baik membebaskan 1.000 orang yang tidak bersalah dan menghukum orang yang bersalah. Baik. Namun ketika keraguan-raguan itu muncul, jadi ada indubio pro reo. Indubio pro reo. Indubio pro reo. Ketika ada keraguan-raguan, Untuk hakim? maka hakim sebaiknya membebaskan orang. Karena apa? Di dalam undang-undang disebutkan hakim menjatuhkan putusan didukung oleh dengan alat bukti dan berdasarkan alat bukti itu hakim memperoleh keyakinan yang sempurna. Baik. Baru dia bisa menjatuhkan putusan. Baik. Kalau dia tidak bisa itu yakin sempurna, dia bebaskan. Nah, oleh karena itulah di sistem peradilan penasehat hukum cenderung membangun keraguan ya, yang istilah Membuat keraguan-raguan untuk hakim. Jadi kita menampilkan pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban yang akhirnya membuat keraguan bagi hakim. Baik. Ini gimana jadinya? Baik, Pak. Dan untuk masyarakat, beyond reasonable doubt. itu dia. Dan masyarakat Indonesia, kita di negara hukum, kita pun harus percaya pada proses hukum itu, Pak. Kita tunggu nanti hasilnya Baik, di persidangan. terima kasih Terima kasih banyak, Pak Nasrullah. Sama-sama.